Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya buatkan kajian tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, tapi tidak berdasarkan membaca dalil tekstual, melainkan kita membaca dengan pandangan mata hati atas ciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 126, dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Makna meliputi segala sesuatu itu adalah bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu tidak terpisah akan hikmah-hikmah, akan ilmu pengetahuan, yang mana pengetahuan tersebut jika bisa diambil manfaatnya maka akan menghantarkan kepada mengenal kepada Allah, menghantarkan kepada ma'rifatullah, ma'rifat atau mengenal kepada asma-asmanya, sifat-sifatnya, dan mengenal kepada af'alnya atau perbuatan Allah berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu juga seperti pada video yang Anda lihat ini. Allah menciptakan hujan yang tadinya telah turun di muka bumi, di tempat saya berdiri. Kemudian setelah hujan itu usai, ada air yang mengering pada permukaan yang seperti Anda lihat. Itu nggak ada air yang menggenang, tapi ada air yang menggenang di satu titik tertentu. Air menggenang ini karena apa? Permukaan tanahnya menjorok ke dalam. Nah, ini ada hikmahnya. Bagi siapa yang hatinya seperti permukaan tanah yang menjorok ke dalam, itu ibarat orang yang itu adalah simbol perwakilan dari orang yang tawadhu, rendah hati. Orang yang rendah hati, disabdakan Nabi, akan diangkat, ditinggikan derajatnya, yang salah satunya adalah diberikan ilmu pengetahuan. Begitu juga seperti Anda lihat, permukaan paving ini menurun sehingga bisa menampung air. Nah, air itu adalah perumpamaan dari ilmu Allah berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Luqman, bahwa Allah itu menjelaskan pada surat Luqman tersebut, jika kalimat Allah ditulis dengan semisal air lautan sebagai tintanya, maka tidak akan habis kalimat Allah itu. Maka air yang ada di hadapan Anda sekarang ini adalah ibarat air yang ditampung oleh kolbu-kolbu yang rendah hati. Karena Allah Ta'ala juga mengatakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Ghausiyah, bahwa para pencari ilmu di mata Allah itu tidak akan mendapati jalan, tidak akan mendapati petunjuk kecuali mengakui kebodohannya. Maksud makna dari kalimat mengakui kebodohan adalah sikap tawadhu. Jadi kalau orang menyombongkan diri di hadapan Allah, sang pemilik ilmu, maka Allah tidak akan memberikan pemahaman ilmu yang hakiki kepada orang yang menyombongkan diri. Karena apa? Kesombongan itu adalah milik Allah, pantas disandang oleh Allah, tidak pantas dimiliki oleh manusia. Karena apa? Manusia diciptakan lemah, tidak punya daya upaya apapun dalam melakukan ketaatan secuil, sebesar biji zarrah pun, itu tidak akan mampu manusia melakukan suatu kebaikan. Makanya seseorang yang sudah ma'rifatullah selalu mengamalkan makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Maknanya tiada daya manusia menghindari maksiat tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah, dan manusia tidak bisa berupaya dengan dirinya sendiri melakukan ketaatan tanpa rahmat Allah juga. Oleh karena itu Nabi Muhammad bersabda bahwa tidak ada amalan seseorang yang bisa memasukkan kepada surga, melainkan itu karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi orang yang sudah memiliki pandangan mata hati, memiliki samudera penyaksian mata hati yang disebut musyahadah, dimanapun dia menghadap, disitulah
ada wajah Allah. Maksud wajah Allah adalah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat ilmu pengetahuan, hikmah-hikmah yang nantinya akan menghantarkan mengingat atau berzikir kepada asma-asma Allah yang maha mengetahui, yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha yang maha agung, maha indah. Coba bayangkan kalau misalkan ada air yang bisa ditampung di sebuah permukaan tanah yang menjorok ke dalam, itu ada berbagai macam alternatif. Ada kalanya permukaan tanah itu bisa menampung air saja tapi tidak bisa memanfaatkannya. Itu ibarat tanah yang tidak subur, menampung saja tapi tidak bisa memanfaatkan air tersebut. Tetapi ada tanah yang subur, yang ketika air itu menggenang pada permukaan air tersebut, air itu bisa dimanfaatkannya, menyerap ke dalam tanah sehingga menyuburkan tanah tersebut dan akhirnya menumbuhkan tunas-tunas baru suatu tanaman-tanaman tertentu. Nah, tanah yang subur, tanah yang bisa memanfaatkan air itu ibarat orang-orang yang tawadhu, yang ketika diberi ilmu oleh Allah, dia mampu memanfaatkan ilmu tersebut, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan tidak menyombongkan diri dengan ilmu tersebut. Setelah diamalkan, bermanfaat bagi dirinya, kemudian ditularkan, diajarkan kepada orang lain dengan niat apa? Lillahi ta'ala. Tetapi ketika ada permukaan tanah yang menampung air tapi tidak bisa memanfaatkan air, itu ibarat orang yang hanya bisa menerima ilmu itu tapi tidak bisa mengamalkannya. Maka sungguh sangat merugi bagi orang-orang yang seperti itu. Orang yang ibarat permukaan tanah yang tidak bisa menyerap air. Apalagi seperti tanah-tanah atau permukaan paving yang kering ini. Yang kering ini tidak bisa menampung air. Ini wujud simbol perwakilan dari orang-orang yang menyombongkan diri dari petunjuk Allah, menyombongkan diri dari mendapat nasihat, menyombongkan diri dari mentafakuri ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, dan juga menyombongkan diri atas hadis-hadis Nabi, tidak mempelajari as-sunnah Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupannya. Dia kering korontang di dalam menjalani kehidupannya. Dia selalu membuat kekacauan karena tidak memahami hukum-hukum Allah, sehingga dia di dalam menjalani kehidupan itu bisa berbuat apa saja yang dimau, kehendak nafsunya selalu diikuti, akhirnya celaka. Maka Allah mengingatkan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa orang yang seringkali mengikuti hawa nafsu syahwatnya, dia akan celaka, tidak beruntung. Tetapi orang yang selalu bisa menekan hawa nafsunya, bertakhalli, berjuang dengan sungguh-sungguh, menghilangkan sikap-sikap buruk yang ada pada diri manusia sebagai ujian kepada manusia tersebut, akhirnya nanti terjadilah tahalli. Allah menggantikan dengan sifat-sifat baik, yang dengan itu akhirnya bisa makrifat kepada Allah, bisa wusul atau sampai kepada Allah, mengenal dengan pengenalannya hakiki. Karena apa? Orang yang sudah berhasil menguasai hawa nafsunya, hatinya itu tidak terkotori dengan tujuan selain beribadah kepada Allah. Karena apa? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa hati itu tidak diciptakan dua rongga, melainkan satu saja. Yang itu artinya di dalam kalbu manusia, jika hatinya dunia, maka dia tujuannya hidup hanya untuk dunia saja. Tetapi ketika hati seorang itu hanya beribadah untuk akhirat, maka hatinya hanya untuk akhirat itu saja. Tetapi ketika hatinya itu untuk Allah, maka hatinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan kalbu kita, sehingga apa? Ketika kita diberikan ilmu Allah, kita ibarat permukaan tanah yang bisa menampung air dan bisa memanfaatkan air yang ditampung itu. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.